Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Rahman dengan NIM P0713 1124 116 dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan BIT 3. Jadi, pada kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus tentang ketimpangan hukum dalam kasus dugaan suap di Mahkamah Agung. Jadi, penelitian ini dilakukan di gedung Mahkamah Agung dengan pendekatan kualitatif, dilakukan dengan metode studi kasus, dan melakukan pendekatan secara deskriptif dan mendalam. Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi musuh para bangsa di dunia ini adalah tindakan korupsi. Jadi, tindakan korupsi ini sudah ada sejak Indonesia sebelum merdeka. Ada buktinya itu pada masa penjajahan ada namanya tradisi upeti yang dilakukan oleh beberapa golongan dan memberikan kepada penguasa setempat. Jadi, salah satu bentuk korupsi yang marak dilakukan oleh para penyelenggara negara yaitu adalah tindakan suap. Jadi, dalam tindakan ini melibatkan dari pihak sektor swasta, para pegawai negeri maupun penyelenggara dunia. Jadi, tindak pidana suap yang merupakan tindak pidana korupsi jumlahnya lebih dari setengah jumlah kasus terjadinya korupsi yang telah terjadi 16 tahun terakhir yang telah ditangani oleh KPK. Hal ini menandakan bahwa perilaku tindakan suap menjadi suatu gambaran yang terjadi dalam hidup bermasyarakat saat mengurusi kepentingannya. Salah satu kasus hukum yang menarik di Oktober 2024 yaitu terkait bangsawan. Dugaan kasus suap yang melibatkan Georgius Ronald Tanur, seorang terpidana yang mendapatkan vonis bebas dari 3 hakim yang diduga terlibat dalam tindak suap. Kejaksaan Agung sudah mengambil tindakan tegas dengan menangkap 3 hakim yang memutuskan vonis bebas tersebut dan menyita aset sejumlah 920 miliar serta emas batangan 51 kg dari seorang mantan pejabat di Mahkamah Agung yang diduga terlibat. Masalah utama dalam kasus ini adalah adanya indikasi pelanggaran hukum oleh pejabat tinggi yang diduga menerima suap untuk mempengaruhi keputusan pengadilan. Kasus ini menyoroti isu integritas di lembaga peradilan, terutama dalam penegakan keadilan yang sebenarnya bebas dari intervensi kepentingan pribadi. Jadi saya akan membahas lebih dalam terkait kasus dugaan tindak pidana suap. Kejaksaan Agung menyita barang bukti sebesar 920 miliar serta emas batangan 51 kg dari mantan pejabat Mahkamah Agung Jarod Richard. Jarod ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan suap vonis bebas Georgius Ronald Tanur. Selain kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur, Jarod Richard juga diduga menerima gratifikasi dari pengurusan perkara lainnya selama menjabat sebagai Kapus Diklat MA. Kejaksaan Agung telah menyita barang bukti dari JR sejumlah 920 miliar lebih dan emas batangan 51 kg. Dan dapat kita lihat dari berita-berita yang beredar di televisi, jika dikonversi ke dalam rupiah mencapai hampir 1 triliun dan emas batangan 51 kg. Jaksa penyidik pada 24 Oktober 2024 telah melakukan penggeledahan di rumah JR yang berlokasi di Senayan, Jakarta Selatan dan di penginapan JR yang berlokasi di Hotel Le Méridien, Bali. Jadi, 2 tempat itu dilakukan penggeledahan pada 24 Oktober malam dan ditemukan beberapa barang bukti. Masing-masing barang bukti disita di Jakarta dan Bali. Pertama, di Jakarta terdapat pecahan dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dolar Hong Kong, euro, dan rupiah. Dolar Singapura sebanyak 74.494.427 dolar Singapura, kemudian sebanyak US dollar 1.897.362, kemudian sebanyak 71.200 euro, kemudian mata uang Hong Kong sebanyak 483.320 dolar dan mata uang rupiah mencapai 5.725.075.000 dan jika dikonversi ke dalam rupiah mencapai hampir 1 triliun. Kemudian logam mulia kepingan 100 gram sebanyak 499 buah dan logam mulia emas antam sebanyak 20 buah sehingga total emas jenis antam seluruhnya berjumlah 46,9 kg.
Untuk barang bukti selanjutnya yang juga ditemukan di rumah terdakwa yaitu 1 keping emas 50 gram dan 1 buah dompet pink yang berisikan 7 keping emas logam mulia antam masing-masing seberat 100 gram, 3 lembar sertifikat, 3 lembar kwitansi pokok emas. Di kamar hotel di tempat CR menginap di Bali ditemukan uang segepok 100.000 sebanyak 100 lembar yakni 10 juta. Selanjutnya segepok uang 100.000 sebanyak 33 lembar yaitu 3.300.000. Lalu segepok uang pecahan 100.000 sebanyak 19 lembar. Lalu uang segepok 50.000 sebanyak 98 lembar yakni mencapai 4.900.000 dan rupiah pecahan 5.000 sebanyak 5 lembar. Dapat kita lihat dari studi kasus yang telah saya sampaikan dan beberapa barang bukti yang telah saya jabarkan, banyak sekali kerugian negara. Tindak pidana suap ini sangat meresahkan negara. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus mencegah agar tidak terjadi kasus tindakan suap karena sangat-sangat meresahkan negara. Jadi dapat kita simpulkan tindak pidana suap sebagai tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantas Korupsi tidak menjamin kepastian hukum, namun mengaturan mengenai kesalahan yang berbeda. Oleh karena itu, masih banyak ditemukan di Indonesia kasus tindakan suap dikarenakan belum adanya kepastian untuk pelanggar. Jadi kita sebagai generasi muda, generasi selanjutnya yang akan memajukan negara, kita harus maju paling depan untuk memberantas para koruptor. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.